SDGs gitu, tujuan pembangunan berkelanjutan yang berisi 17 poin, kita harapkan nantinya gitu ya para pemimpin-pemimpin dunia itu berkomitmen adanya pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif itu bagaimana gitu? Pembangunan ini yang inklusif adalah pembangunan yang bisa mewujudkan dan menyertakan semua lapisan individu di negara tersebut atau di negara-negara yang terkait gitu ya, untuk mewujudkan kemajuan di bidang ekonomi, sosial tanpa mengesampingkan gitu kelestarian lingkungan itu sendiri. Kita lihat di sini bahwa ada 17 tujuan ya dibandingkan 8 tujuan yang diraih di MDGs. Banyak dan satu sama lain dari setiap tujuan ini berkaitan gitu ya. Terutama misalnya kalau misalnya kita singgung di pertanian gitu ya, itu berkaitan sekali dengan tujuan SDG nomor 2 gitu. Bagaimana di tahun 2030 di akhir dari komitmen SDG ini diharapkan tidak ada lagi kelaparan gitu. Atau misalnya di nomor 1 gitu ya, pengentasan kemiskinan gitu. Diharapkan di tahun 2030 gitu, sekitar 10 tahun ke depan kalau dari sekarang itu benar-benar tidak akan ada lagi kemiskinan. Jadi bedanya di MDG itu hanya penurunan, kalau di SDG itu lebih benar-benar sudah tidak ada lagi yang dikritisi sangat ambisius gitu ya selama ini. Terutama ada beberapa negara yang sedikit tidak setuju sebenarnya dengan SDG ini seperti Jepang dan juga Inggris gitu karena tujuan ini terlalu ambisius. Tapi bagaimanapun juga kita harus mencanangkan gitu ya suatu cita-cita yang memang harus kita bisa raih gitu. Dan ini semua nantinya berkaitan gitu ya. Dan nantinya di akhir dari sesi ini saya bisa tekankan bahwa ketahanan pangan itu menjadi salah satu faktor utama gitu ya. Bagaimana setiap dari target-target dari SDG ini bisa diraih nantinya. Kemudian kenapa kita harus peduli dengan perubahan iklim itu sendiri gitu? Karena dari laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC report di tahun 2018 itu menyebutkan bahwa adanya kenaikan suhu global gitu. Kalau naik dari 1,5 sampai 2 derajat Celcius saja itu sudah akan menyebabkan resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan manusia, terutama dalam kesehatan, ketahanan pangan, sumber daya air atau ketersediaan air dan keselamatan manusia sendiri terlepas dari urusan ekonomi gitu. Kemudian kalau memang ada kenaikan suhu global gitu ya, itu kan hanya estimasi, ini selama ini estimasi. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Nah, BMKG sebagai salah satu institusi formal pemerintah yang melakukan pemantauan terhadap kenaikan suhu, itu melaporkan gitu ya, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, itu bisa nanti lihat gitu di websitenya BMKG sendiri. Ini saya kutip dari yang terbaru gitu ya, bahwa ada kenaikan suhu dari tahun 1960 sampai 2000 gitu ya. Walaupun kenaikannya hanya 1 derajat tadi seperti saya sampaikan di awal gitu, adanya kenaikan suhu global dari 1,5 sampai 2 derajat saja buruk gitu bagi kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat ya dari yang tampilan grafik ini secara tren gitu kita bisa lihat adanya kenaikan gitu ya, kenaikan suhu gitu ya di seluruh wilayah Indonesia. Lalu apa hubungannya gitu ya dengan keadaan Indonesia itu sendiri ya, kita lihat gitu ya, secara geografis Indonesia sendiri itu kan sangat strategis gitu, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan posisi yang secara landscape, secara geografis Indonesia diuntungkan karena adanya keragaman hayati dan sumber daya alam gitu, dan itu kita semua sudah tahu gitu ya. Tapi pada saat yang sama gitu, Indonesia juga sangat rentan gitu ya, dibarengin dengan kerentanan terhadap dampak buruk kalau ada perubahan iklim. Nah, hal itu bisa kita lihat, sudah kita bisa rasakan gitu ya selama paling tidak 1 dekade sampai 2 dekade yang lalu sampai sekarang gitu ya, bahwa kita sangat rentan terhadap beberapa bencana utama seperti banjir, tanah longsor,
badai atau angin topan gitu ya istilahnya kita ini, dan juga kekeringan. Dan ini bisa kita lihat gitu kalau misalnya di Jakarta terjadi banjir gitu, justru di NTT gitu, Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan. Hal-hal yang tersebut yang selalu kita dengar gitu selama ini dari berita-berita kan. Kemudian dari studi NDC 2016 itu disebutkan bahwa bencana alam yang berkaitan dengan suhu dan juga dengan air gitu, yang berkaitan dengan air itu sekitar 80% itu disumbang dari atau dikontribusikan dari perubahan iklim itu sendiri. Jadi kenapa kita harus peduli? Ya karena memang kita lihat sendiri gitu lah. Kalau 80% dari kejadian bencana alam itu disebabkan oleh lingkungan hidup, perubahan iklim, jadi ya kita memang harus peduli juga gitu bagaimana untuk mengatasinya. Dan di Indonesia sendiri di laporan di tahun 2020 itu dari German Watch memasukkan Indonesia ke peringkat 64 dari seluruh negara di dunia yang mengalami kerentanan. Jadi ini ada Global Climate Risk Index. Nah ini dari BNPB ya, saya tampilkan bahwa adanya kejadian atau jumlah kejadian bencana gitu ya selama ini secara akumulatif. Jadi dari 0 sampai 10.000 kejadian kita bisa lihat gitu tadi beberapa kejadian seperti banjir, tanah longsor, kemudian puting beliung dan kekeringan dan banyak hal lagi gitu ya. Semuanya hampir semuanya ada di Indonesia dan pernah kejadian gitu. Dan ini jumlah total kejadian yang sudah dihimpun oleh BNPB. Dan ini selanjutnya perubahan iklim sendiri juga telah menyebabkan bencana gitu ya selama 10 tahun terakhir, di mana dari BNPB lagi saya lihat, saya tampilkan di sini secara umum ya, kalau kita lihat karena ini data real time jadi 2020 bolehlah kita kesampingkan gitu. Karena secara kalau dari segi intensitas sendiri pandemi ini sudah menyebabkan bencana gitu ya bagi kita semua. Jadi kalau kita lihat tren dari 2011 sampai 2019 sendiri itu trennya naik gitu. Artinya apa gitu? Bahwa tadi bisa disebutkan di atas bahwa perubahan suhu itu semakin naik trennya, dan ternyata memang kejadian bencana juga secara tren mengalami kenaikan gitu. Nah, itu secara bencana. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan ketahanan pangan gitu ya? Nah, ternyata ada satu studi yang menyebutkan bahwa perubahan curah hujan dan kenaikan suhu menyebabkan penurunan pasokan gitu ya, pasokan ketersediaan pangan sekitar 10% gitu ya nantinya di 2030 kalau berkelanjutan gitu ya, sampai 20% di tahun 2050. Mungkin sebenarnya 70 sampai 20% itu sangat besar ya kalau kita lihat secara global gitu ya, ketersediaan pangan secara global. Nah, itu dari segi jumlah kuantitas. Lalu bagaimana dari segi kualitas? Jadi ada penelitian dari Sam Myers dari Harvard Chan School itu menyebutkan bahwa perubahan iklim itu menyebabkan penurunan dari segi kualitas nutrisi yang dikandung oleh setiap makanan. Contohnya adalah biji-bijian seperti beras, kemudian gandum dan juga jagung, yang merupakan makanan pokok gitu ya, terutama makanan pokok untuk banyak negara itu ternyata kandungan dari nutrisinya berkurang gitu sekitar 5 sampai 8% gitu. Ketika nantinya mereka diekspos atau kita terpapar dengan tingkat emisi karbon di 2050 gitu. Dan jangan salah 5 sampai 8% ini berhubungan yang sangat berhubungan besar gitu ya terhadap kesehatan manusia. Apalagi di tahun 2019 kemarin gitu ya, Indonesia masih terdapat sekitar 30% anak-anak dengan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan umurnya atau disebut stunting, itu sekitar 30% balita gitu ya. Di 1/3 anak di Indonesia itu masih belum bisa berkembang dengan baik gitu karena kekurangan nutrisi dan malnutrisi. Apalagi nantinya kalau gitu ya, kalau kualitas bahan pangan yang kita makan gitu ya, asupannya itu sangat berkurang dari segi nutrisi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah
perubahan iklim tidak sesimpel itu menyebabkan bencana, tapi juga ada dampak yang lebih lanjut lagi gitu. Ketika kesehatan kita terganggu, nantinya akan mengganggu produktivitas kita. Produktivitas itu berkaitan dengan ekonomi, dan ekonomi berkaitan dengan produktivitas suatu negara, dan nantinya berefek jangka lebih panjang lagi gitu ya, terhadap kerugian ekonomi, dan seperti itu akan selalu berputar gitu, seperti vicious cycles of climate change gitu. Jadi kayak lingkaran setan dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada temuan lagi gitu ya. Itu satu ketika hanya ada perubahan iklim. Dan sekarang ini kita lihat gitu ya, di poin yang ketiga ini saya sampaikan bahwa ditambah lagi dengan adanya pandemi gitu ya, pandemi COVID-19 pada saat ini gitu ya, sudah ada indikasi adanya gangguan-gangguan dari rantai pasokan makanan gitu ya, karena kan pasti produktivitas produksi makanan menurun, kemudian akses terhadap keterjangkauan untuk mendapatkan makanan juga terganggu gitu ya, dan akibatnya apa, di pasar ya ada kenaikan harga pangan gitu. Dan hal ini lebih jauh lagi akan dirasakan oleh masyarakat miskin gitu ya, masyarakat yang sangat rentan miskin gitu, karena mereka sebelumnya gitu ya, tanpa adanya pandemi gitu ya, sudah merasakan kesusahan gitu ya untuk mendapatkan untuk bisa mencapai standar gitu ya, standar makan yang bisa dianggap tidak miskin gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini akan lebih lagi gitu ya, mereka merasakannya. Dan terutama di developing countries. Indonesia sendiri sebenarnya sudah keluar dari lower middle income countries kategori gitu. Tahun kemarin Indonesia sudah masuk ke upper middle income economy. Tapi dengan adanya pandemi ini kemungkinan gitu, kalau misalnya kita masuk ke resesi ya bisa lagi masuk ke low middle income economy category. Jadi adanya perputaran gitu ya, dampak yang sangat buruk dari perubahan iklim ini terhadap rantai makanan, terhadap kesehatan dan seluruh sendi dari kehidupan kita. Makanya inovasi atau banyaknya temuan-temuan atau solusi untuk mengatasi perubahan iklim, dan khususnya kalau dari segi pertanian gitu ya, adanya transformasi sistem gitu ya, adanya satu transformasi untuk merubah sistem produksi makanan itu sendiri sangat dibutuhkan. Kemudian dengan adanya keseluruhan masalah dan keseluruhan akibat ya, konsekuensi dari adanya perubahan iklim itu sendiri, lalu bagaimana gitu sebaiknya Indonesia dan juga dunia gitu ya mengatasi hal ini gitu, atau mengantisipasi hal ini. Nah, itu saya sebutkan di bagian kedua saya, yaitu commitment and financing, atau janji dan atau komitmen dan pembiayaannya. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya gitu ya sudah berkomitmen atau sudah berjanji untuk mengatasi atau sudah mengusahakan untuk mengatasi perubahan iklim ini atau dampak perubahan iklim ini. Sebenarnya lebih lama lagi dari 2011, tapi 2011 ini sebagai tahun di mana pemerintah mencanangkan rencana aksi nasional gerakan untuk penurunan emisi karbon. Nah, ini RAN GRK di tahun 2011, jadi melalui peraturan presiden gitu, presiden mengeluarkan atau peraturan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan mitigasi gitu ya, kegiatan mitigasi perubahan iklim, seperti misalnya kita antisipasi gitu adanya resiko dampak bencana misalnya karena ada perubahan iklim. Nah, ini dihimpun gitu ya, semua kegiatannya di rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Kemudian di tahun 2014, pemerintah juga menindaklanjuti dengan adanya rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim. Jadi kita hidup di negara di mana kita rentan gitu ya dengan adanya bencana, terutama dengan bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, makanya di sini dikeluarkan lagi rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim. Bagaimana kita hidup bisa berdampingan dengan segala resiko yang ada itu. Nah,
Di tahun 2016 kita juga join gitu ya, kita juga bergabung di ratifikasi perjanjian ratifikasi Paris itu tahun 2016. Kemudian 2 tahun yang lalu di Conference of Climate Change di Portugal, di Katowice, itu kita berjanji gitu ya untuk melanjutkan komitmen kita sampai dengan tahun 2050. Nah, komitmen apa? Ini yang disebut nationally determined conditions, atau ini pernah disampaikan gitu ya, pernah disampaikan oleh Indonesia di COP 2021. Jadi sebelum 24 itu ada COP 21, itu di mana Indonesia berjanji gitu. Jadi ini semua negara-negara mempunyai ikatan janji yang mengikat gitu, bahwa pada tahun 2030 Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai dengan 29% gitu ya, tanpa ada bantuan dari manapun. Kemudian akan menurunkan sampai dengan 41% kalau ada bantuan dari atau dukungan dari dunia internasional. Nah, ini nantinya ditranslate ke jumlah metrik ton dari karbon dioksida dari 29 ini yang nantinya akan dipantau gitu sampai di tahun 2030 nantinya berapa jumlah penurunan emisi gas rumah kaca dari masing-masing negara, dan di sini termasuk Indonesia. Lalu kalau kita breakdown ya, kalau kita jabarkan dari 29% atau 41% ini berapa persen sih yang ingin diturunkan dari masing-masing sektor. Nah, ini adalah sektor-sektor yang sudah diobservasi gitu ya, sudah dikaji bahwa ini adalah sektor-sektor yang menyumbang adanya emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Nah, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia sendiri terbesar dari forestry atau kehutanan, karena kan kehutanan itu banyak menyumbang ya dari misalnya perubahan fungsi lahan misalnya seperti itu, dari hutan gitu ya ke perkebunan gitu. Itu tuh banyak menyumbang emisi karbon. Kemudian dari sektor energi, transportasi, juga dari segi agriculture. Nah, agriculture atau pertanian itu sendiri 1,1% atau 9 metrik ton karbon dioksida. Nah, ini kalau dari pertanian itu banyak sekali, karena pertanian dianggap sebagai salah satu sektor yang masih sangat lambat melakukan adopsi gitu ya, adopsi terhadap beberapa inovasi untuk perubahan dalam pengolahannya. Nah, kemudian ada juga limbah dan proses industri dan penggunaan produk. Nah, ini kalau kita ini ya, karena mungkin susah gitu ya berapa persen. Nah, ini istilahnya kalau kita gambarkan secara grafik, tadi saya lihat, saya sampaikan bahwa sekitar 59% itu disumbang atau nantinya diharapkan diturunkan dari land use change and forestry. Jadi perubahan tata kelola lahan dan kehutanan, kemudian energi, dan di sini 1,31%, sekitar 1,1 sampai 1,31% dari pertanian. Nah, kalau dari komitmen sudah jelas kita mau menurunkan gitu ya, menurunkan berapa metrik ton dari karbon dioksida atau emisi gas rumah kacanya. Dan kita juga sudah secara tertulis gitu ya menyampaikan di forum-forum internasional kita akan menurunkan sekian persen. Nah, lalu bagaimana gitu dengan pembiayaan gitu. Dan secara untuk kalau kita lihat sendiri ya, tanpa ada perubahan iklim gitu ya, dengan SDG sendiri, kalau kita ingin melaksanakan gitu ya, menargetkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan 17 poin itu berhasil gitu ya, itu tidak bisa gitu hanya dari dana pemerintah sendiri, harus ada dukungan dari private investment atau investasi dari pihak swasta gitu ya, dan adanya juga reformasi gitu ya kebijakan nasional yang nantinya harus trickle down sampai di level subnational level gitu. Jadi kayak dari pemerintah daerah, bagaimana tata kelola misalnya segala sesuatunya gitu ya sudah harus dirubah gitu, sudah harus mengadopsi hal-hal yang bisa mengarahkan target-target dari SDG itu tercapai. Nah, untuk mencapai target SDG itu sendiri di wilayah Asia Pasifik itu untuk menangani
pembangunan sendiri dibutuhkan sekitar 44 miliar US dollar. Nah, itu artinya beberapa triliun ya dari kalau dirupiahkan. Kemudian kalau kalau untuk itu hanya untuk mengadres atau hanya untuk mengatasi beberapa isu pembangunan. Lalu bagaimana kalau untuk secara efektif bisa melaksanakan semua poin di SDG bisa tercapai, dibutuhkan sekitar 3 sampai 4, triliun US dollar. Nah, itu pasti sangat besar ya kalau dirupiahkan lagi. Nah, ini hanya untuk SDG. Kemudian Indonesia sendiri kalau untuk masalah perubahan iklim itu bagaimana gitu, karena ini hanya SDG, lalu bagaimana hanya dengan satu poin ya, salah satu poin yang kita mau raih adalah untuk penanganan perubahan iklim. Nah, dari sini kita lihat gitu ya, sumber dana gitu ya yang jadi sumber dana atau budget atau anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi dari 2015 sampai 2019 itu sekitar 55,1 miliar US dollar. Dan sampai di tahun 2020 nantinya diharapkan 81 miliar. Nah, 81 miliar ini kalau kita mau breakdown lagi itu 64 miliar sendiri itu untuk kegiatan adaptasi dan kegiatan mitigasi itu sekitar 17 miliar US dollar. Nah, dari kegiatan ini gitu ya, dari ini secara akumulasi sampai tahun 2020. Nah, kalau per tahunnya gitu ya, itu sekitar 16,2 miliar US dollar per tahun hanya untuk pendanaan atau membiayai seluruh kegiatan yang kita bisa lakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, kalau kita lihat 16,2 miliar dengan kita breakdown seperti ini ya, 17 miliar sendiri secara akumulatif, itu sekitar 3, sekian miliar gitu ya, miliar US dollar, itu hanya untuk kegiatan mitigasi selama per tahun. Nah, itu 3, sekian miliar itu dana yang bisa diwujudkan atau yang bisa ditutup oleh anggaran pemerintah dan juga beberapa investasi dan melalui investasi pemerintah gitu ya, itu hanya 1,7 atau sekitar 49% gitu ya. Jadi masih ada gap sekitar 50% lebih yang menyebabkan adanya kegiatan mitigasi belum bisa terlaksana. Nah, oleh karena itu lalu bagaimana gitu ya? Lalu bagaimana kita bisa mencapai gitu ya semua komitmen kita ini gitu. Apakah kita lihat itu sebagai tantangan atau sebagai peluang? Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa reformasi atau reformasi di bidang keuangan gitu ya yang terkait di perubahan iklim gitu terkait dengan perubahan iklim. Yang pertama adalah beberapa tahun yang lalu gitu ya, sekitar tahun 2014-15 Indonesia sudah paham gitu bahwa kita membutuhkan adanya pendanaan yang lebih sustainable, yang lebih berkelanjutan dan bagaimana menggunakan sumber daya atau sumber pendanaan yang ada itu secara lebih efektif gitu ya. Nah, untuk itu dibutuhkan mix gitu. Jadi ada butuhnya perpaduan selain dari anggaran pemerintah yang ada. Nah, oleh karena itu pemerintah di tahun 2016 atau di 2014 itu sudah melaksanakan atau melaunching gitu kegiatan yang namanya adalah penandaan anggaran gitu ya. Penandaan anggaran atau budget tagging for climate mitigation ini dikeluarkan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan dan ini fungsinya adalah mengidentifikasi. Jadi kalau dari sekian, karena Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian tahu ya bahwa di APBN itu setiap kementerian mempunyai alokasi anggaran masing-masing gitu ya, termasuk universitas juga. Nah, dari alokasi anggaran tersebut untuk setiap kementerian, terutama 6 kementerian yang saya tampilkan di sini gitu ya, itu diidentifikasi gitu ya, diidentifikasi kegiatan-kegiatan mana saja yang bisa berpotensi untuk membantu penurunan perubahan iklim atau penurunan emisi gas rumah kaca. Nah,
hal ini dilakukan oleh BKF gitu ya, dipimpin oleh BKF, tapi juga dibantu oleh 6 kementerian yang berkaitan dengan atau yang mendapatkan amanat gitu ya untuk mendeliver atau mengatasi perubahan iklim. Di sini salah satunya adalah Kementerian Pertanian juga, tapi Kementerian PU itu juga sebagai mereka satu sama lain saling mendukung. Jadi kayak misalnya Kementerian PU melakukan perbaikan irigasi, itu kan juga membantu di usaha untuk Kementerian Pertanian. Jadi satu sama lain saling terkait. Nah, jadi BKF itu melakukan identifikasi setiap kegiatan, setiap output dari kegiatan, mana saja yang kira-kira berpotensi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan ini kita pemerintah sendiri dari Bappenas juga Kementerian Keuangan itu sudah melakukan coding gitu. Jadi ada tematik budget coding yang di-linkkan dengan penandaan anggaran untuk emisi gas rumah kaca ini. Nah, hasilnya apa gitu ya? Hasilnya dari tahun 2015 itu baru di launching, tapi kegiatannya sendiri secara efektif mulai di tahun 2016 sampai sekarang. Ini saya hanya tampilkan sampai 2018. Jadi ada kenaikan gitu ya. Jadi dari semua kegiatan masing-masing kementerian tadi sudah dihitung gitu ya, dihitung jumlahnya sekian gitu ya. Nah, ini di tahun 2016 itu sekitar 72,35 triliun rupiah itu adalah anggaran yang ditujukan untuk penanganan perubahan iklim atau yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya setiap tahunnya karena dianggap berhasil gitu ya, setiap tahunnya naik dan ada tambahan-tambahan dari institusi-institusi yang memang memasukkan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya untuk membantu pencapaian target pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca tersebut sampai 109,7 triliun rupiah di tahun 2018. Nah, ini tuh ekuivalen dengan 4,9% dari total anggaran pemerintah. Jadi karena kita memang mau menargetkan sampai tahun 2030 nantinya target dari penurunan emisi gas rumah kaca tersebut tercapai. Kemudian apa hubungannya dengan apa gitu ya? Apa terobosan pemerintah gitu dengan adanya climate budgeting ini? Kalau sudah di tagging atau sudah ditandai anggaran-anggarannya, lalu bagaimana gitu? Nah, dari penandaan anggaran tersebut, pemerintah kemudian terutama Kementerian Keuangan mengeluarkan satu inovasi gitu ya. Walaupun ini sebenarnya bukan inovasi-inovasi yang semua orang atau secara umum tidak familiar gitu, karena ini sebenarnya sudah sangat familiar gitu, terutama untuk obligasi. Jadi pemerintah tidak mungkin bisa mendanai seluruh kegiatan dalam APBN itu melalui pajak gitu ya, melalui pajak atau melalui misalnya penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan-penerimaan yang lain yang secara reguler mereka terima untuk mendanai APBN. Nah, untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengajak gitu ya partisipasi dari masyarakat juga korporasi gitu ya di dunia internasional termasuk domestik untuk bisa berinvestasi. Nah, investasi ini salah satunya yang disebut bond atau obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat berharga yang memiliki nilai uang dan dilindungi hukum yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi. Tapi dalam hari ini pemerintah yang menyatakan utang terhadap pemegang obligasi. Jadi kalau kita membeli obligasi pemerintah, itu nanti pemerintah akan memberikan janji untuk selalu memberikan return setiap bulannya sampai dengan maturity atau hasil atau misalnya jatuh tempo ya, pembayaran jatuh tempo dengan pokoknya. Nah, pendanaan dari obligasi ini sudah tidak sangat asing, terutama di negara Jepang itu sebagian besar atau sekitar 70% itu pendanaannya banyak negaranya itu disumbang dari investasi domestik mereka sendiri. Jadi retail, jadi masyarakatnya secara sukarela membeli gitu ya surat berharga dari pemerintah. Karena apa? Karena ketika kita membeli surat berharga dari pemerintah, kita secara tidak langsung melakukan saving, ini kan sebagai investasi,
Kemudian yang kedua membantu dari program pembangunan itu sendiri. Nah, kemudian ada dua jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Satunya obligasi biasa atau bond. Yang kedua adalah suku. Nah, suku ini adalah semacam obligasi dalam conventional term, tapi sebenarnya bukan utang karena berbeda dengan bond. Suku itu berdasarkan underlying asset. Jadi harus ada aset yang didasarkan terhadap pembelian surat berharga tersebut karena dalam suku itu harus mengikuti aturan syariah law atau Islamic syariah law. Nah, dalam hubungannya dengan Islamic law, kita nggak bisa membeli sesuatu tanpa ada dasar barang. Nah, itu kan tidak bisa membeli uang dengan uang. Nah, jadi makanya perbedaan dari suku itu melibatkan adanya kepemilikan aset yang dijadikan dasar atau jaminan dari pembelian surat utang tersebut. Nah, selama ini pemerintah sudah melakukan penjualan obligasi dan suku ini sejak tahun 2008 gitu ya. Dan ini adalah salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau untuk salah satu kegiatan instrumen yang dilakukan pemerintah untuk menarik investasi gitu ya, baik dari korporasi dan juga retail gitu. Jadi Bapak Ibu semua atau juga teman-teman semua sudah bisa membeli ini gitu ya sejak tahun 2008. Nah, kalau Indonesia sendiri itu kan ada yang namanya surat berharga gitu ya, surat berharga nasional, ada yang dan ada surat berharga syariah nasional. Nah, bedanya antara surat berharga nasional itu adalah obligasi. Kalau surat berharga syariah nasional itu adalah suku tadi. Nah, selama ini sudah ada gitu ya banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah yang didanai oleh dana investasi suku ini gitu ya. Tujuannya adalah untuk membantu pembangunan gitu ya, membantu pemerintah anggaran pemerintah dalam mendanai beberapa proyek infrastruktur. Kemudian juga untuk menarik investasi gitu ya, menarik sebagai alternatif investasi bagi kita. Jadi selama ini kita misalnya investasi dalam bentuk saham atau dalam bentuk yang lain, ini menjadi salah satu alternatif investasi buat kita. Juga mendorong stabilitas pasar keuangan. Jadi memang kenapa relatively kalau misalnya kita lihat Jepang itu lebih kuat gitu secara ekonomi ya karena stabilitas pasar keuangannya diabsorb atau diserap oleh pasar domestik sendiri. Jadi tidak tergantung dengan pihak luar atau less likely to depend on other or external factors. Nah, kemudian juga sebagai salah satu karena Indonesia sendiri kan ya 80% itu muslim. Jadi adanya investasi di bidang suku ini dilihat dari pemerintah Indonesia ini bisa menjadi salah satu negara yang mempunyai pasar dengan basis investor yang membeli di pasar keuangan syariah itu besar. Nah, ini adalah sampai dengan tahun 2020 itu surat berharga syariah nasional atau suku yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sekitar 1,47 triliun gitu ya. Dan sejak 2013 dana yang diserap dari investasi suku ini digunakan untuk mendanai beberapa proyek infrastruktur pemerintah atau proyek financing suku kalau kita lihat di APBN nantinya. Nah, ini sudah sekitar mendanai hampir 3.000 proyek di 34 provinsi. Dan untuk itu, untuk jumlah issuance atau jumlah penerbitan suku itu sendiri, itu Indonesia menjadi salah satu negara atau the biggest issuer. Jadi negara dengan suku pemerintah. Jadi international sovereign suku itu adalah obligasi syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah secara internasional atau di dunia internasional. Itu Indonesia dianggap dengan negara yang mengeluarkan mengeluarkan instrumen suku terbesar di dunia. Dan ini adalah salah satu kecil gitu ya yang saya tampilkan di sini adalah salah satu dari
kegiatan-kegiatan yang didanai oleh suku. Jadi misalnya kalau di sini kalau berkaitan dengan Solo kita lihat ya pembangunan tol Solo Ngawi gitu ya dari Colomadu Karanganyar itu dibiayai oleh suku negara dari 2017 sampai 2018 dan masing-masing juga sampai Papua gitu. Jadi ada rumah sakit, juga ada universitas, pembangunan universitas dan pembangunan irigasi juga didanai oleh suku. Jadi ini adalah total berapa saja gitu ya kegiatan-kegiatan pemerintah yang sudah didanai oleh investasi dari obligasi syariah. Nah, ini baru sampai di tahun 2017 ya. Semua yang sampai 2017 ini adalah kegiatan yang hanya didanai dengan suku. Ini belum berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, untuk perubahan iklim sendiri, pemerintah melakukan inovasi dengan dikeluarkannya green suku. Jadi selama ini pemerintah mempunyai mempunyai instrumen obligasi reguler, kemudian obligasi syariah, dan selanjutnya di tahun 2018 pemerintah melakukan inovasi dengan nama green suku. Nah, green suku ini apa gitu? Nah, kalau kita lihat tadi, pemerintah sudah melakukan inovasi di pendanaan ya penganggaran untuk perubahan iklim atau climate budget tagging yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Itu nantinya ditarik gitu ya. Nantinya kegiatan yang sudah ditandai tadi yang akan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca itu sebagai dasar atau sebagai aset yang mendasari pengeluaran atau diterbitkannya green suku ini. Jadi green suku sendiri terdiri dari dua terms gitu ya, green dan suku. Suku sendiri adalah obligasi syariah. Green itu berhubungan dengan mitigation and adaptation of climate change activities. Jadi di sini green suku dikeluarkan sebagai instrumen gitu ya, salah satu instrumen yang akan digunakan untuk mendanai semua kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi di sini pemerintah 100% dari hasil yang didapatkan dari investasi masyarakat atau investasi korporasi melalui green suku ini digunakan untuk pendanaan kembali atau pendanaan baru untuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang berkontribusi terhadap kegiatan mitigasi dan adaptasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan untuk itu Indonesia jadi pada tahun 2018 ini setelah mengeluarkan green suku pertama itu dinobatkan sebagai negara pertama di dunia yang mengeluarkan obligasi syariah yang dikeluarkan oleh negara. Malaysia juga disebutkan sebagai negara pertama, tapi dari segi korporasi. Jadi green suku atau obligasi itu bisa dikeluarkan dari pemerintah, juga bisa dikeluarkan dari perusahaan atau dari korporasi. Nah, Malaysia itu nominalnya juga kecil, tapi mereka juga berhasil menjadi negara pertama yang mengeluarkan obligasi hijau syariah, tapi dari korporasi. Nah, itu dari pemerintah, sovereign green suku. Dan untuk ini Indonesia mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dan jangan salah, ketika Indonesia mendapatkan penghargaan, itu akan ada tambahan dana yang masuk untuk mendukung kegiatan tersebut. Nah, untuk mengeluarkan atau menerbitkan satu instrumen keuangan, terutama dalam hal ini green suku, itu pemerintah harus mendapatkan review gitu ya, frameworknya harus direview. Jadi mau mengeluarkan misalnya obligasi hijau. Obligasi hijau ini kegiatannya apa saja gitu. Kemudian itu harus direview dan bagaimana satu kegiatan itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca itu direview secara detail. Dan waktu itu ya saya terlibat juga di sini, itu direview oleh second party atau ada satu institusi di Norway yang namanya Cicero, itu melakukan review dari setiap kegiatan pemerintah. Benar nggak sih yang dicantumkan di framework-nya ini adalah kegiatan yang nantinya benar-benar bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, dan itu dihitung sampai detail oleh pihak kedua atau pihak lain ya dari pemerintah. Dan untuk itu Indonesia mendapatkan atau framework-nya mendapatkan label medium green.
Jadi medium green ini yang paling tinggi itu adalah dark green. Nah, Indonesia mendapatkan medium green secara overall, jadi secara keseluruhan setiap kegiatan yang dimasukkan. Tapi untuk masing-masing kegiatannya, mereka mendapatkan label yang tersendiri-sendiri. Nah, jumlah penerbitan dari green suku ini pada tahun 2018 sendiri itu adalah sekitar 1,25 miliar US dollar atau 16,75 triliun rupiah, dan itu sangat besar gitu ya dibandingkan misalnya corporate. Kalau corporate itu tidak terlalu besar karena mereka tidak mungkin menghimpun. Kalau negara itu kan mampu gitu untuk mengeluarkan jumlah penerbitan obligasi sampai 16,75 triliun. Nah, obligasi green suku ini pertama disasar adalah pemerintah menjual di luar negeri dan mereka sangat tertarik terutama untuk negara-negara dari kawasan Timur Tengah gitu ya. Nah, ini adalah breakdown gitu ya. Jadi ada semua kegiatan, misalnya energi terbarukan, misalnya ada transportasi berkelanjutan, termasuk di sini yang di bawah ini sustainable agriculture itu sudah dikategorikan. Jadi si Zero tadi ketika mereview mereka setiap kegiatannya dimasukkan. Oh, ternyata green building Indonesia belum terlalu masuk nih gitu kegiatannya untuk penurunan emisi gas rumah kaca, tapi sudah mengarah ke sana gitu. Nah, itu masukkan ke light green. Untuk kegiatan renewable energy misalnya Indonesia sudah melakukan kegiatan awal di geothermal energy atau angin gitu ya. Nah, itu mereka dimasukkan ke dark green. Untuk culture, green tourism, waste energy and waste management sampai sustainable development, sustainable transport itu dikategorikan medium to dark green. Dari ini adalah detail gitu ya. Kalau jadi ini nanti Bapak Ibu bisa sebenarnya nanti langsung meng-Google gitu ya di laporan, karena pemerintah sendiri ketika mereka melaporkan kegiatannya mereka ini bisa dikonsumsi oleh publik. Jadi teman-teman semua bisa melihat nantinya ini adalah eligible sector. Jadi sektor-sektor yang memang dicantumkan diharapkan untuk bisa membantu penurunan emisi gas rumah kaca, dan secara detail ada termasuk di food security gitu ya. Jadi food security itu dimasukkan menjadi salah satu target pemerintah, target sektor pemerintah untuk bisa menyumbang di penurunan emisi gas rumah kaca. Juga termasuk di sustainable agriculture. Jadi bagaimana mengembangkan metode dan pengelolaan lahan dan pengelolaan pertanian yang sustainable atau berkelanjutan, seperti misalnya pertanian organik yang tidak menggunakan pestisida, kemudian pengembangan riset dan teknologi, dan juga misalnya perbaikan dari segi biji-bijian atau seeds gitu ya dari pertanian sendiri, kemudian bagaimana menggunakan energi yang efisien gitu di dalam produksi dan prosesnya, termasuk juga semua kegiatan yang berkaitan dengan asuransi atau mekanisme yang membantu dalam asuransi pertanian itu dimasukkan dalam kategori eligible sektor dari green suku ini, yang menjadi salah satu landasan aset yang nantinya dijual gitu, istilahnya dijual itu kita tawarkan gitu ke dunia bahwa kita tuh berkomitmen loh melakukan ini. Nah, mereka akan memberikan investasi ke kita. Dan ini adalah lokasi dari semua kegiatan yang menyumbang dari penurunan emisi gas rumah kaca yang digunakan sebagai dasar dari pengeluaran green suku tadi. Jadi hampir di semua provinsi di Indonesia itu ada proyek-proyek gitu yang diharapkan bisa membantu target pemerintah ini berhasil gitu. Kemudian ini adalah satu contoh ya. Ini satu contoh karena apa? Karena setelah kita mendapatkan misalnya gini, setelah investor itu mau gitu ya membeli suku kita, suku hijau kita, itu kita tidak semata-mata lepas tangan gitu ya. Oh, sudah dapat uang, jadi ya kerjakan saja gitu, tidak gitu. Kita pemerintah dibantu juga dengan beberapa institusi swasta yang lain itu melakukan selalu review dan penghitungan gitu, penghitungan manfaat, penghitungan dampak dari setiap proyek yang dilakukan. Karena nantinya sebagai investor, saya tidak mau gitu uang yang sudah saya investasikan, karena misalnya gini, kalau saya mau berinvestasi dengan obligasi hijau, pasti saya berharap
akan ada manfaat lain selain return dalam bentuk uang. Saya juga pengen memperbaiki lingkungan, dan itu saya memberikan kepercayaan kepada pihak pemerintah untuk melakukan itu melalui kegiatannya. Nah, kegiatan ini itu memang harus dilaporkan ke pihak investor. Makanya setiap kegiatan ini hanya salah satu saja, itu kegiatan misalnya solar panel gitu ya di Makassar, di Sulawesi Selatan, dihitung gitu ya, bagaimana penghitungan emisinya. Ternyata ini misalnya menurunkan sekitar 134.000 ton karbon dioksida. Kemudian kontribusinya terhadap SDG itu direview lagi, di poin yang mana saja yang memberikan kontribusi terhadap target terhadap tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dan ini membutuhkan waktu dan resources yang sangat besar gitu ya. Dalam artian kita berpikir gitu ya, bagaimana menghitung penurunan karbon itu tidak mudah gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah berhati-hati untuk bisa memastikan dari setiap green project ini bisa memberikan hasil gitu, dampak yang baik. Nah, kemudian dari tahun 2018 itu pemerintah bisa menurunkan sekitar 5,7 juta ton terhadap emisi gas. Kemudian di tahun 2019 tidak mengeluarkan terlalu banyak jumlah obligasi hijau sendiri. Kemudian dari hal tersebut, setiap tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa setiap kegiatan di Green Suku itu dievaluasi gitu ya. Mana saja yang memang bisa masuk ke SDG target dan bagaimana dan menggunakan indikator-indikator yang memang kita sampaikan sudah dicanangkan melalui RPJMN. Nah, untuk itu pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sekarang ini sedang membangun atau sedang mengerjakan menyiapkan yang namanya Resilience Index. Jadi Resilience Index ini menghitung bagaimana satu proyek infrastruktur atau proyek yang sudah didanai dengan Green Sukuk tadi itu mempunyai dampak yang berkelanjutan. Dalam hal ini berhubungan dengan water security, coastal stability, maritime safety, food security, and community health. Jadi lagi-lagi kita lihat bahwa ketahanan pangan itu menjadi salah satu faktor atau menjadi salah satu indikator yang akan dimasukkan terhadap uji manfaat atau untuk membangun resilience index ini nantinya. Nah, Indonesia sendiri selama pengeluaran Green Suku ini sudah disebut bahwa ada beberapa target, setidaknya ada 5 gitu ya, target yang sudah dilakukan atau sudah didapatkan dari pengeluaran obligasi Green Suku ini. Kemudian ini adalah bagian yang terakhir yang saya ingin sebutkan. Lalu apa hubungannya dengan sektor pertanian gitu ya? Nah, tadi seperti yang sudah saya paparkan gitu sebelumnya juga, bahwa sektor pertanian menjadi sektor tumpuan gitu ya, menjadi salah satu sektor tumpuan bagaimana tujuan-tujuan dari SDG itu satu sama lain bisa tercapai. Kemudian karena sektor pertanian itu menyumbang atau memang menjadi salah satu istilahnya backbone dari food security kan. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa food security itu atau ketahanan pangan sendiri itu sangat vital gitu untuk memastikan kesehatan gitu ya, untuk memastikan ketersediaan pangan, kesehatan, dan produktivitas. Dan produktivitas juga sangat berkaitan dengan ekonomi. Dan ekonomi lagi-lagi berkaitan dengan kesejahteraan dan well-being. Dan artinya itu semua sangat berkaitan satu sama lain gitu. Makanya kenapa kita sebutkan bahwa investing atau berinvestasi di sektor pertanian itu menjadi salah satu solusi yang memang secara global diakui gitu, efektif untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian mendukung pencapaian ketahanan pangan, dan juga untuk menurunkan
kelaparan dan malnutrisi. Nah, makanya kenapa di kegiatan di sektor pertanian dan makanan gitu ya, itu menjadi faktor utama yang akan menghubungkan pencapaian dari setiap target di SDG tersebut. Dan untuk itu, kalau kita singgung lagi dengan tadi inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya, akan ada lebih baik gitu kalau kita bisa memang memaksimalkan gitu ya potensi yang kita ada gitu ya, potensi Indonesia gitu ya terhadap dari sektor pertanian untuk membantu gitu ya, istilahnya mempromosikan kegiatan-kegiatan pertanian atau pengolahan makanan yang memang bisa memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan. Jadi karena apa? Karena memang secara gitu ya, secara umum kita udah lihat di sini saya lihat saya tampilkan adalah share of agriculture to GDP. Jadi adalah bagaimana sih proporsi sumbangan atau kontribusi dari sektor pertanian terhadap ekonomi Indonesia itu menjadi salah satu istilahnya tulang punggung gitu ya ekonomi Indonesia. Walaupun secara tren memang menurun ya karena sekarang kita lebih banyak ke masalah industri dan manufaktur, tapi pertanian tetap menjadi salah satu sektor yang menyumbang kontribusi yang besar gitu ya, sekitar 12-13% sendiri terhadap GDP negara kita. Jadi untuk bisa gitu ya, untuk bisa pertanian itu memberikan sumbangan yang lebih besar lagi terhadap misalnya perbaikan lingkungan hidup atau penanganan dari dampak perubahan iklim, makanya sektor pertanian harus bisa menciptakan inovasi-inovasi dan mengadopsi semua praktek-praktek pengolahan gitu ya, praktek-praktek produksi dan pengolahan yang lebih environmental friendly gitu atau lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, apa saja inovasinya ya monggo, karena Bapak Ibu sekalian dan teman-teman lebih paham ya karena berada di dunia pertanian dan agribisnis terutama. Tapi ini adalah salah satu contoh misalnya di peningkatan misalnya bibit tanaman gitu ya, peningkatan kualitas bibit tanaman, dari segi juga fertilizer atau pemupukan dan juga rantai gitu ya, rantai penyimpanan makanan itu sendiri. Kira-kira itu saja yang sudah saya sampaikan. Semoga saja bisa dipahami. Maaf kalau saya terlalu cepat, tapi monggo kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih. Terima kasih. Materinya banyak sekali ya Bu. Alhamdulillah karena kita sangat sempit. Alhamdulillah, untungnya disampaikan dengan bahasa Indonesia, Bu. Saya tidak bisa membayangkan kalau disampaikan dengan bahasa Inggris, sepertinya saya banyak yang tidak paham. Yeah. Baik, adik-adik semuanya, berikutnya kami persilakan untuk ada yang mau bertanya kepada Bu Daim secara langsung, dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Oh ya, silakan, Dek. Perkenalkan Bu Daim, nama saya Zeno Hika Widiraharjo. Saya ingin bertanya terkait green suku tadi itu, karena saya baru saja mendengar ini, karena sebelumnya saya belum pernah mendengar tentang green suku itu sendiri. Untuk mau tanya itu, kira-kira untuk sudah berapa persen ya tentang green suku ini yang sudah diterapkan di Indonesia. Lalu untuk tahun 2020 ini sendiri, kenapa green suku ini tidak ditekankan lagi? Karena pada saat pandemi ini menurut saya merupakan hal yang baik untuk menumbuhkan green suku ini, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Zaino ya. Oke, Bu. Terima kasih. Bu Riris, apa saya langsung jawab atau mau saya kumpulkan dulu nih pertanyaan-pertanyaannya? Satu pertanyaan lagi nggih, Bu, nggih, baru dijawab. Boleh. Adik-adik, ada pertanyaan lagi? Satu penanya lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Dek. Perkenalkan sebelumnya, saya Revi Satria Diatama. Di sini saya akan bertanya, kan tadi sudah dijelaskan, Bu, mengenai komitmen
dan pendanaan atau anggaran terkait dengan adaptasi dan mitigasi untuk perubahan iklim ini. Dan pada tahun 2020 ini merupakan tahun yang kita sedang diuji dengan pandemi. Di sini pertanyaan saya adalah seperti yang tadi ada perencanaan, komitmen dan juga anggaran karena tahun 2020 ini ada pandemi. Apakah fokus untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim ini teralihkan ke pandemi ini, Bu? Atau dari pemerintah Indonesia tetap memperhatikan permasalahan perubahan iklim ini di samping mengatasi pandemi? Kalau Ibu tahu bisa dijelaskan. Lalu saran atau pendapat dari Ibu terkait dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi tapi juga memperhatikan permasalahan perubahan iklim juga. Monggo saya ingin dijelaskan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, di masa pandemi ini apakah mempengaruhi dari investasi obligasi dan suku tersebut, Bu? Itu dan yang terakhir dari Green Suku ini, apakah ada alokasi untuk penanganan permasalahan sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan bisa dengan anggaran untuk sosialisasi mungkin atau penyediaan faktor produksi yang organik, yang ramah lingkungan dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada alokasi gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Mas Zaino dan Mas Revi. Silakan Bu Daim untuk penjelasan. Ya, terima kasih sekali ya teman-teman ya, adik-adik semua, Zaino, terutama Zaino dan Revi. Saya coba jawab satu-satu gitu ya. Terkait dengan Green Suku, sudah berapa persen gitu? Sudah berapa persen ini? Saya kurang tahu maksudnya sudah berapa persen dalam segi apa gitu ya. Tapi memang atau penurunannya gitu ya. Mungkin penurunannya. Tadi saya sebutkan kalau misalnya di laporannya lebih jelas nantinya teman-teman bisa mencari sendiri gitu ya. Ini di sumbernya gitu ya, di buku atau sumber di source gini ya, ini saya tampilkan. Ini kalian bisa nantinya mencari sendiri gitu ya. Green Suku Issuance Allocation and Impact Report ini adalah laporan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama keuangan, Kementerian Keuangan, itu detailnya gitu. Jadi kalau dari berapa persen saya belum tahu gitu ya, tapi kita memang dari 2016 itu memang sebenarnya tanpa adanya komitmen NDC itu yang 29%, Indonesia sendiri itu di bagian RAN GRK ini ya, sebentar. Di RAN GRK itu pemerintah di RAN GRK sendiri. Jadi di sini di RAN GRK sendiri itu pemerintah memang sudah berikrar gitu ya, sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa adanya NDC, tanpa adanya komitmen di sini. Tapi itu sebanyak 26%. Kemudian dilanjutkan ke 29% ketika pemerintah berbicara di forum COP21. Nah, kalau berapa persennya, mereka sebenarnya mungkin sekarang ini saya tidak bisa bilang berapa persen, karena memang masih selalu dihitung ya. Jadi setiap kegiatan itu tidak serta-merta pemerintah bisa menghitung. Jadi saya mengalami sendiri gitu ya, ketika kita satu project ini dihitung gitu ya, misalnya menghitung satu kegiatan gitu ya, menghitung satu kegiatan ini misalnya renewable energy. Untuk bisa mendapatkan 134.000 ton emisi gas rumah kaca yang bisa diturunkan, itu banyak sekali rumus yang harus kita pahami gitu ya, dan kita melibatkan banyak sekali ahli gitu. Tapi kalau melihat dari kesungguhan dari pemerintah selama ini gitu ya, dari 2018 sampai sekarang, itu trennya selalu naik. Artinya mereka sudah bisa memprediksi paling tidak sampai tahun 2030 tujuan atau target itu bisa tercapai. Jadi semoga saja sudah on track gitu ya di pengurangan emisi karbonnya. Tapi kalau secara total tadi yang saya sudah bilang bahwa secara total sudah menurunkan sekitar 8 sampai 9 juta
ton ya karbon dioksida ini, dan ini Indonesia kemarin kalau nggak salah saya lupa gitu ya untuk masukkan di sini juga sebenarnya, bahwa Indonesia kemarin itu ada bantuan dari luar negeri kalau nggak salah dari Norway, tambahan uang gitu ya, tambahan pendanaan ke negara Indonesia karena dianggap berhasil menurunkan emisi karbon itu baru tahun ini kalau nggak salah, awal-awal tahun kemarin gitu ya. Jadi itu satu berita yang sangat bagus bahwa sebenarnya pemerintah sudah on the right track untuk melakukan penurunan itu. Dan kenapa 2020 tidak gitu? Sebenarnya 2020 ya gitu ya sudah ada, teman kan ini laporannya belum ada gitu karena 2020 belum selesai ya. Tapi pemerintah mengeluarkan, dan jangan salah bahwa animo masyarakat atau animo institusi gitu ya. Jadi kalau kita petakan yang membeli obligasi itu sebenarnya ngantri gitu ya, termasuk retail gitu, dari masyarakat kita sendiri. Kalau teman-teman kalau mau mencoba gitu ya, tapi kalau saya green suku saya belum bisa memastikan apakah sudah retail, tapi yang jelas kalau suku dan obligasi itu sudah bisa retail. Jadi kayak misalnya teman-teman datang kalau punya tabungan di Mandiri atau tabungan di BCA misalnya, teman-teman ke sana itu nanya gitu ya, pengeluaran obligasi kapan lagi gitu yang bisa dibeli. Itu animonya sangat banyak dan kalian harus waiting list, dan itu makanya memacu pemerintah untuk bisa tetap selalu memperbaiki dalam hal target dan juga dalam hal pengeluaran instrumen keuangan ini. Kemudian Revi ya, komitmen pendanaan perubahan iklim. Perencanaan, apakah fokus pemerintah untuk mengatasi beralih? Yang jelas iya, tapi 2020 ini sudah jadi misalnya gini, kalau kita 2021 itu sudah dibahas di 2020. Jadi untuk di 2020 itu sudah dibahas di 2019 kemarin sebelum ada pandemi. Jadi kalau dari segi apakah fokus pemerintah teralih, sebenarnya tidak gitu. Mereka masih tetap bisa menjalankan untuk menerbitkan pengeluaran green suku atau juga untuk penanganan COVID gitu, karena memang ada ini kan lain gitu ya, ini kan tapping untuk mendapatkan uang gitu. Jadi nantinya apakah dari sebagian green suku itu dialihkan untuk COVID, tidak bisa gitu, karena ketika kita mengeluarkan instrumen itu sudah jelas gitu akadnya gitu ya, akadnya itu sudah jelas ini untuk apa. Nggak bisa pemerintah tiba-tiba saya gunakan ini untuk penanganan COVID ya, nggak bisa seperti itu, kecuali kalau untuk suku atau obligasi biasa. Tapi lagi-lagi memang pemerintah harus, atau yang mengeluarkan sebagai issuer itu harus benar-benar menuliskan gitu ya secara jelas pendanaannya akan digunakan untuk apa. Kemudian saran terhadap pendanaan dan perubahan iklim. Saran terhadap ini maksudnya apa ya tadi? Kalau saran sih sebenarnya sarannya ya pemerintah sebenarnya masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi gitu ya, untuk penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Tapi sayangnya adalah lagi-lagi gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu, perencanaan kita, itu kita masih kekurangan ahli. Dalam artian ahli itu sekarang ini dibutuhkan banyak orang yang bisa menghitung secara akurat gitu, misalnya penurunan emisi gas rumah kaca ini berapa persen gitu, atau berapa persen dari satu kegiatan itu gitu ya, dan kegiatannya apa saja gitu. Nggak bisa misalnya kegiatan sosialisasi disebut sebagai kegiatan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, karena tidak ada gitu. Tapi yang memang benar-benar dihitung adalah manfaat gitu. Jadi misalnya dari satu bendungan dia bisa mengalirkan debit air sekian misalnya tanpa merusak lingkungan. Nah, itu yang dihitung gitu, dan itu dari masing-masing sektor dibutuhkan ahli-ahli tersendiri gitu ya. Dan itu yang mungkin mungkin kalau nggak saran ya, tapi itu yang perlu ditingkatkan dari sisi kita gitu. Dan itu sebenarnya bukan hanya masalah Indonesia sendiri, masalah banyak negara gitu. Yang jelas adalah komitmennya dulu. Kemudian masa pandemi berpengaruh terhadap minat. Saya rasa tidak ya, secara umum sih tidak, karena pemerintah tuh beberapa kali terakhir kemarin ketika saya masih berkomunikasi dengan beberapa teman di Kementerian Keuangan, justru animonya masih sangat banyak gitu, karena investasi ini kan sangat menjanjikan, dan jangan salah gitu, return
Kalau misalnya obligasi itu dianggap sebagai bunga ya. Kalau di suku dan green suku itu berdasarkan bagi hasil. Misalnya berdasarkan mudharabah atau ijarah kalau dalam Islamic law gitu ya. Itu tinggi gitu ya. Tingkat pengembalian di atas pembayaran pokok itu sangat tinggi, makanya banyak sekali minat orang-orang yang ingin menginvestasikan uangnya di bidang green suku ini. Kemudian alokasi penanganan sustainable sosialisasi penyembelihan. Pastinya kalau sementara memang masih ditargetkan di infrastruktur ya, infrastruktur terutama kegiatan-kegiatan PU atau sarana transportasi itu karena memang sudah sangat jelas bagaimana penghitungannya. Jadi mereka di departemen di PU misalnya atau di Kementerian Perhubungan, kemudian di beberapa kementerian itu memang penghitungannya sudah sangat jelas. Makanya sektor-sektor itu yang memang diutamakan dulu. Tapi kalau untuk misalnya pertanian, memang arahnya sudah ke sana gitu. Cuman untuk pertanian ini masalahnya adalah tidak dia tidak bisa hidup sendiri-sendiri gitu kan. Kalau petani pasti berhubungan dengan PU, berhubungan dengan transportasi gitu ya. Jadi kalau misalnya apakah ada alokasi, jelas ada alokasi, tapi kalau untuk penyediaan bibit mungkin ya, tapi tidak untuk sosialisasi, karena sosialisasi tidak ada hubungannya dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Tapi kalau untuk penyediaan bibit atau inovasi-inovasi yang lain, pastinya gitu ya, arahnya akan ke sana. Kalau apakah sudah masuk apa belum, mungkin bisa teman-teman lihat sendiri di ini tadi laporan ini sendiri ada detailnya, atau di laporan pemerintah yang lain ya. Yang jelas ini ada laporannya gitu. Ini laporan dampak, laporan manfaat gitu dan penggunaan dari pengeluaran green suku. Kalau dimasukkan sebagai salah satu eligible sektor, pasti arahnya akan kepada perbaikan di sektor pertanian tentu saja. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Daim, mohon maaf kalau satu pertanyaan lagi. Adik-adik satu pertanyaan lagi tapi singkat ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi, Dek? Saya, Bu. Oh ya, singkat, Nggih. Nggih. Sebelumnya saya Sandra dari Pembangunan Pertanian C. Izin bertanya, tadi kan tentang suku ya, itu kan ada aset dan aturan Islamic law. Lah itu aset yang dimaksudkan dari pemerintah itu asal asetnya dari mana dan biasanya bentuk asetnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sandra. Jadi underlying aset itu sendiri adalah bangunan yang dipunyai oleh pemerintah. Jadi yang dijadikan aset, yang dijadikan sebagai jaminan istilahnya, sebagai underlying aset dari pengeluaran suku atau green suku ini adalah satu dari aset gedung pemerintah. Jadi kayak misalnya pemerintah itu mempunyai gedung-gedung kan di seluruh Indonesia. Nah, itu gedung-gedung itu yang dijadikan sebagai jaminan gitu. Istilahnya kepemilikan untuk pengelolaan kegiatan itu, dan underlying aset yang lain adalah infrastruktur itu sendiri. Jadi misalnya proyek infrastruktur itu kan nantinya akan menjadi sesuatu barang gitu ya. Nah, itu sebelumnya misalnya mesin atau beberapa alat yang digunakan, misalnya alat-alat besar, itu bisa dijadikan sebagai underlying aset. Tapi terutama pemerintah, aset yang dijaminkan itu adalah gedung-gedung yang dipunyai oleh pemerintah. Ini hanya untuk untuk memastikan bahwa instrumen keuangan syariah, instrumen keuangan ini sesuai dengan Islamic law. Jadi tidak harus proyeknya yang belum selesai, tapi apa saja yang memang bisa. Jadi termasuk gedung yang dimiliki oleh pemerintah atau aset negara, juga termasuk alat-alat berat. Gitu. Baik, terima kasih Bu Daim Sukriah karena waktu telah habis dan kita sudah menjelang maghrib.
Mungkin di Solo sudah maghrib. Terima kasih sekali atas pemaparannya, Bu. Jadi kami mendapatkan wawasan baru tentang Green Gold, tentang Green Sukuk, dan bagaimana peranannya dalam pembangunan pertanian. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi adik-adik mendapatkan banyak pengetahuan selain yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengampu pembangunan pertanian. Semoga setelah ini kita masih dapat terus menjalin kerjasama ilmiah, Bu Daim. Ya, makasih. Ya. Terima kasih juga dari saya gitu ya, sudah diundang dan sudah bisa berbagi dengan teman-teman semua. Terutama bisa bahasa Indonesia lagi. Terutama bahasa Indonesia lagi. Kangen bahasa Indonesia gitu. Ya. Pekatan Bu Marwanti, apakah ada yang akan disampaikan atau dapat kita tutup langsung? Iya, saya kira kalau dari saya selaku Kepala Prodi Agribisnis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Daim Sukria yang telah berkenan berbagi ilmu kepada mahasiswa kami di Agribisnis, dan tentu saja dengan harapan ada keberlanjutan berikutnya nanti untuk komunikasi dan sharing ilmu terkait dengan pengembangan Prodi Agribisnis maupun untuk peningkatan pengetahuan mahasiswanya maupun dosennya juga. Mohon maaf kalau tadi di dalam pelaksanaan tidak berjalan lancar sejak awal begitu, dan keterbatasan kami inilah yang kami hadapi. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih juga Bu, dan saya minta maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang bermanfaat gitu ya dari apa yang saya sampaikan, tapi semoga sedikit dari apa yang saya bagi bisa menambah pengetahuan bagi rekan-rekan semua gitu ya, terutama adik-adik mahasiswa. Amin. Terima kasih. Ampun Bu. Terima kasih Bu Daim Sukria, Bapak Ibu dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian, dan adik-adik mahasiswa kelas pembangunan pertanian program studi agribisnis. Mudah-mudahan kuliah tamu hari ini memberikan banyak manfaat dan membuka wawasan kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Bu Daim di London. Ya, makasih Pak, makasih. Sampai ketemu. Makasih. Prof. Darsono ini guru besar program studi agribisnis Bu Daim. Oh ya. Ya, maaf Pak, maaf kalau saya tidak tahu untuk mengadres satu-satu ini teman-teman di sana. Semoga bisa bertemu nanti suatu ketemu saat. Sana, Ibu, ya. Iya Pak. Terima kasih. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernois. Selamat Bu Ernois. Terima kasih Bu Ernois. Monggo Bu Umi. Selamat ya Bu Ernois ya. Selamat Bu Ernois. Bagus. YouTube-nya diunggah ke Dinas Fakultas Bu biar ada agribisnis itu. Nggih, Pak. Nggih, makanya saya matur Mas Fendi. Makasih Bu Ernis. Baik, monggo Bu Rina. Assalamualaikum. Bu Rina, Bu Marwanti, Pak Joko, Pak Heru, Pak Kusnandar, Pak Haris. Pak Puto. Bu Nani juga loh. Bu Nani. Oh, Bu Nani. Bu Nani baru noto BTP ini. Baru bikin ini baru ngantar sani beteng ini. Iya, pasti ini. Pesen brambang, pesen bawang mesti gitu. Wah, jelas. Monggo. Assalamualaikum. Monggo, izin. Waalaikumsalam. Izin ke masjid.